Geger, Lesti bicara blak-blakan alasan dibalik aksinya yang mengejutkan publik, yaitu mencabut laporan KDRT atas sang suami Rizky Bilar. Hal tersebut diungkap Lesti saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, didampingi ayahnya Endang Mulyana dan tim kuasa hukumnya. Menurut Lesti, ia mencabut laporan KDRT atas Bilar karena sang suami telah mengakui perbuatan KDRT tersebut dan meminta maaf. Permintaan maaf Bilar ditujukan selain kepada Lesti sang istri, juga kepada orang tua dan keluarga besar Lesti. Permintaan maaf itu juga dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian antara kedua pihak, di mana Bilar berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Jika perjanjian tersebut dilanggar Bilar, benarkah Lesti akan melaporkannya ke polisi dan tidak akan memaafkannya lagi? Benarkah setelah membuat akte perdamaian di kantor polisi, Bilar akan dibebaskan dari statusnya sebagai tahanan Polres Metro Jakarta Selatan hari ini? Apa pula yang membuat kuasa hukum Bilar tampak berang saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan tadi malam? Seperti heboh diberitakan sebelumnya, efek laporan KDRT Lesti ke polisi menjerat Bilar sebagai tersangka dan ditahan, serta memakai baju tahanan orange. Rupanya kondisi Bilar demikian kabarnya membuat histeris Lesti. Apa yang terjadi pada Lesti sehingga terkesan tidak menerima Bilar dijadikan tersangka dan ditahan dan berujung pencabutan laporannya atas Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lesti Kejora akhirnya bicara secara blak-blakan alasan dirinya mencabut laporan polisi atas Rizky Bilar dengan tuduhan KDRT. Hal itu Lesti ungkapkan saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan siang tadi untuk membuat akte perdamaian dengan Rizky Bilar yang hingga sore tadi masih ditahan. Menurut Lesti, laporan KDRT ia cabut karena Bilar sudah mengakui aksi KDRT-nya atas Lesti dan meminta maaf kepada Lesti, orang tua dan keluarganya. Baik Lesti maupun orang tua dan keluarganya pun sudah memaafkan Bilar dan Bilar telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang dituangkan dalam perjanjian damai antara kedua pihak. Dalam perjanjian tersebut, Bilar berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Meski telah disakiti secara lahir dan batin, Lesti mengaku memaafkan Bilar karena ia percaya ia ayah terbaik bagi anaknya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mencabut laporan. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya, bapak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya dan bapak saya. Insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya
Memaafkan dong. Janji apa yang disampaikan Kang Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah, Alhamdulillah memaafkan, dan beliau pun sampai belum minta maafnya kemarin. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf, dan saya sebagai manusia biasa ya kalau saya salah apapun insya Allah salah. Oh, insya Allah mudah-mudahan yang terbaik, doain aja yang terbaik. Bilar tidak hanya sekedar meminta maaf, tapi juga sudah membuat perjanjian di hadapan Lesti, orang tua, keluarga, dan kuasa hukum Lesti. Jika Bilar mengulangi lagi perbuatannya, maka ia akan dilaporkan lagi ke polisi. Poin-poin perjanjian antara Lesti dan Bilar sudah tertuang dalam surat perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama. Dan menurut keterangan pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan, kehadiran Lesti dan orang tuanya kemarin di Polres bertujuan untuk membuat akte perdamaian dengan pihak Bilar. Akte perdamaian tersebut untuk melengkapi surat pencabutan laporan yang dibuat Lesti dan sudah diserahkan pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam. Tapi, akankah Bilar dibebaskan hari ini dari tahanan Polres Metro Jakarta Selatan? Kondisi Bilar yang masih ditahan sempat membuat berang kuasa hukumnya Hotman Sitompul saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan tadi malam. Jadi sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami bikin sama Mas Kris dan tim kami kemarin, dan sudah kita sampaikan, sudah kita masukkan ke Polres Jakarta Selatan. Tinggal menunggu prosesnya, hasilnya seperti apa, kita tunggu nanti sore. Insya Allah, Allah itu kan maha membolak-balikan hati manusia. Kita serahkan sama-sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Beliau berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Alhamdulillah kita sudah membuat perjanjian kan, jadi insya Allah tidak terulang lagi. Poin-poinnya kan tadi udah jelas sama Dede bahwa tidak akan melakukan perbuatan lagi dan juga akan lebih menjaga Dede, dan intinya lebih tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Ya kalau tidak, misalnya tidak mematuhi peraturan kan, sampai terjadi lagi kan Dede juga punya hak untuk membuat laporan lagi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena kan ini sudah janji depan Bapak, depan Dede, dan juga ada pihak keluarga, ada kuasa hukum juga. Saya rasa insya Allah tidak akan terjadi lagi. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban dalam masyarakat. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan di bawah, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Coba bayangkan kalau tiba-tiba tidak jadi damai karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Insya Allah nanti akan, ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, insya Allah suami saya begitu selesai prosesnya akan
bertemu dengan anaknya. Bilar yang anak langsung dilepas atau seperti apa? Kalau mengenai itu bukan kapasitas kami untuk menyampaikan pernyataan, jadi bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Yang pasti seperti tadi klien kami sampaikan bahwa kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengucapkan apresiasi yang terbaik kepada pihak kepolisian yang telah menangani proses ini secara cepat. Mudah-mudahan termasuk juga nanti dalam proses perdamaian dan pencabutannya juga alhamdulillah juga dibantu sama pihak kepolisian. Ya, jadi untuk saudara L, ya kita ketahui juga dia sudah mencabut. Itu adalah haknya dari saudara L. Namun demikian proses masih berlangsung, gitu. Jadi kita ada mekanisme, ya. Jika memang adanya pencabutan, kemudian adanya akta perdamaian, silakan saja. Tapi penyidik masih memproses semuanya. Kita nanti infokan kembali. Yang jelas pencabutan sudah ada, kemudian untuk perdamaian, akta perdamaian sudah dibuat di atas. Jadi silakan nanti menunggu saja rekan-rekan. Ya, yang jelas dari pihak kepolisian sudah melaksanakan tugas penegakan hukum, sudah kita laksanakan dengan aturan yang ada. Ya, prosedur kita jalanin semua. Ya, itu nanti kita lihat, nanti kita infokan kembali. Karena memang itu semua sudah kita jalani. Peraturan, kemudian prosedur sudah kita lakukan. Ya, penyidik lagi bekerja. Silakan nanti rekan-rekan semua menunggu saja, nanti kita infokan kembali. Mengejutkan pengakuan Lesti Kejora di balik pencabutan laporannya atas Rizky Bilar, hingga pengakuan Bilar sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Seperti apa histerisnya Lesti ketika Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Wajib nonton ya teman-teman. Anti klimaks yang mengejutkan dari kasus KDRT yang mengguncang biduk rumah tangga Lesti dan Bilar seakan melengkapi drama kehidupan asmara sejak awal hingga perkawinan mereka belum seumur jagung. Lalu muncul isu perselingkuhan Bilar dengan perempuan lain yang memicu adanya prahara KDRT dan berujung pada laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Lesti. Siapa sangka, laporan Lesti sang istri kemudian menyeret Bilar ke status sebagai tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022. Sehari kemudian, yaitu hari Kamis kemarin, tanggal 13 Oktober, Bilar pun ditahan dan mengenakan baju tahanan berwarna orange. Penetapan sebagai tersangka dan keluarnya surat perintah penahanan dilakukan setelah Bilar menjalani pemeriksaan selama 8 jam pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober. Terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan sama
terhadap korban. Ini terpenuhi semua unsur pidananya. Inilah yang menyebabkan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dapat tahanan. Ya. Motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam meringkup rumah tangga. Ulangi, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Di luar dugaan, penetapan Bilar sebagai tersangka dan dikeluarkannya surat perintah penahanan justru membuat Lesti selaku pelapor terkejut. Selain itu, sembari histeris, Lesti kabarnya melalui telepon meminta penyidik untuk tidak menahan Bilar. Tapi, polisi terlanjur telah mengeluarkan surat perintah penahanan dan menahan Bilar. Ya, nanti kita lihat ya. Saya sih nggak komunikasi dengan pihak Lesti ya. Ya, untuk saudari L ada di Polres Jakarta Selatan untuk menemui suaminya. Lesti yang sebelumnya dikabarkan tengah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah usai melaporkan Bilar, kabarnya buru-buru mencabut laporannya dari Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat Kamis kemarin. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi membenarkan hal tersebut. Meski demikian, penyidik tidak bisa langsung membebaskan Bilar. Saat penyidik merilis Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan, tiba-tiba Lesti muncul di Polres. Kabarnya, Lesti pulang umroh lebih awal demi membebaskan Bilar. Tetapi, langkah Lesti tampaknya tidak berjalan mulus karena penyidik punya SOP tersendiri terkait kasus yang ditangani. Hal itu membuat kuasa hukum Bilar Hotma Sitompul pun berang pada tengah malam tadi. Pasalnya, pelapor dan terlapor sudah berdamai. Kenapa Bilar masih ditahan? Saya tanya sama kalian, apakah dengan alasan proses orang ditahan terus? Semua orang udah berdamai, nangis-nangis pelapor minta didamaikan, tidak usah ditahan, masih diseret di sini diumumkan sama kalian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.